Katanya ini semar mesem ya. Nah, ini jadi tanda tanya, sosok siapa yang berhubungan dengan macan putih, ada bentuk wajah dan seorang raja dengan lengkap dengan mahkota. Itu yang mesti saya tanda tanya, sebetulnya sosok siapa ini? Bentuk ular dalam lukisan ini. Kenapa saya membentuk ular ini? Karena ini sebelum saya melukis, istri saya yang mendapat apa seperti bisikan. Itu kalau dikurskan dari penawarnya dolar ya. Kalau dikurskan itu sekitar 1,2 sekian lah. Tapi saya belum ada niat untuk melepas. Mungkin ini akan membantu jadi bentuk satu galeri, ya saya akan rela aja untuk melepasnya gitu. Ada kesinambungan dengan pihak Samudra Beach. Akhirnya saya bikinkan direprokan yang ukuran besar, terpasang yang di dalam kamar itu. Mengenai judul, tiap lukisan ada judul. Mungkin orang akan beranggapan ini siapa untuk saya sendiri. Saya hanya melukis Ibu Ratu gitu aja. Jadi kesannya ini adalah seorang ratu yang duduk di singgasana gitu dalam kelautan. Contoh lain bentuk yang mempunyai makna, misalnya seperti saya membuat kain ini adalah jalur-jalur kain yang menjurai. Kan pengerjaannya memang hanya sekedar gitu, tapi setelah selesai diperhatikan lagi, ini adalah bentuk huruf, misalnya ini I, ini B, ini U, ini ibu, ini huruf K, ini huruf I, ini huruf D, ini huruf U, ini huruf L. Oh, terbacanya berarti ini Ibu Kidul. Itu juga yang membuat keyakinan saya, berarti saya melukiskan ini nggak terlalu salah karena ada judul ini. Itu juga salah satu yang jadi keyakinan saya untuk kalau gambar ini tidak menyalahi, tidak terlalu asal buat aja. Ternyata banyak kemunculan yang berhubungan dengan kejadian ataupun hal-hal di daerah Pelabuhan Ratu gitu. Terus mengenai ritual, katanya yang mungkin harus ritual untuk saya itu ritual sebisanya aja ya, karena ini bukan dimaksud untuk membentuk satu lukisan yang mistis. Saya ritual dengan seadanya aja, tidak ada bakar kemenyan atau itu enggak, karena ini saya anggap hanya sebuah lukisan. Kalaupun ada ritual itu kan kepercayaan kita sesuai dengan agama masing-masing. Saya Islam, jadi saya sedapat-dapatnya aja apa yang saya yakini sebelum melukis saya lakukan itu. Yang saya kaget ternyata dari hasil yang ini kok ada orang yang minat. Ada 3 orang waktu itu, sampai nilainya yang luar biasa itu tahun 2003. Ada penawaran yang enggak saya, karena ini sebagai karya yang awal saya bikin, jadi agak bertahan juga. Saya nggak akan lepas begitu aja. Soalnya waktu itu tahun 2003 waktu nilai
kurs saya 12.000. Penawarnya dolar ya, kalau di kurs kan itu sekitar 1,2 sekian lah. Tapi saya belum ada niat untuk melepas. Mungkin ini akan membantu jadi bentuk satu galeri, ya saya akan rela aja untuk melepasnya gitu, karena akan bermanfaat juga untuk penyimpanan lukisan yang lain. Berjalan dalam waktu, seandainya ada ini mampu untuk ke situ, ya apa salahnya. Saya harus merelakan juga kalau ini sebagai awal lukisan yang bersejarah untuk saya, yang jadi cerita sampai sekarang, dimiliki sama orang lain gitu. Satu yang membuat saya juga ya mungkin terperangah ya, kok bisa terjadi bentuk-bentuk yang berhubungan dengan yang saya lukis ini. Misalnya dengan penampakannya ada bentuk kereta, ada penampakan bentuk-bentuk cerita mengenai di lautan sana gitu, sampai masalah ada korban, ada binatang yang penampakan dari bentuk ini. Itu yang membuat saya agak berat untuk melepas di sini. Karena untuk pengulangan yang kedua kali belum tentu akan muncul seperti itu. Misalnya, ini waktu saya melukis umur sekitar tahun 96. Pas melukis ini ternyata sosok wajah ini kok muncul dalam lukisan ini dalam bentuk segini. Antara ini ada mata, hidung, kumis, jenggot. Udah, ini wajah ini aja. Penampakannya yang ada di sini. Itu satu. Cerita mengenai ombak, pernah ada cerita yang menjelaskan penglihatan dia ombak yang muncul tergambar dalam sini. Gitu. Misalnya ada bentuk-bentuk satu-satu kepala yang muncul dari ombak. Ini akibat ada sesuatu berhubungan dengan sesuatu yang, perhatikan antara ini sama ini bentuk mata, ini hidung, ini ada lubang hidungnya, ini giginya, ini pipi, berarti ini rambut. Ini ada sesuatu yang mengintai di lautan, yang konon korban-korban itu adanya di lautan yang terbawa ombak. Lautan dari air, bukan dari sosok yang membutuhkan korban-korban orang, enggak gitu. Bentuk ini kan suka ada hubungan cerita mengenai kereta kuda, kereta kencana dalam bentuk gambar. Kalau ini berbentuk roda, ombak ini lurus ke sini, ini juga roda belakang, berarti ini badan kereta. Nah, dari badan kereta ini ada yang duduk. Ini jenggotnya, ini ikatnya, ini tangan ke sini. Ada pengendali kuda kereta itu. Berarti badan kudanya ada di sini. Ini kepala kudanya 1, 2, 3. Berarti ini dari sini sampai ke sini itu keretanya. Itu penampakannya. Bentuk yang lain. Ada cerita dari Pelabuhan Ratu tuh, katanya kalau ada tanda-tanda kabar atau cerita dari Ibu Ratu itu, ke daratan itu melalui burung camar. Jadi mereka mengartikan kalau ada burung camar itu ada sesuatu yang akan disampaikan. Ke dalam lautan melalui penyu. Nah, saya lihat dalam bandingan dalam gambar ini, ternyata penyu ada di sini. Antara kepala, ini kaki, ini badannya, itu. Burung camarnya ada di sini. Ini kepala, ini badannya, ini ekornya. Semua ngadep ke sana juga. Gitu. Ini tahun 96 dibuatnya. Saya ke sana baru sebelum Covid lah, karena memotret yang namanya pintu gerbang di belakang Hotel Samudra Beach. Ternyata ada bentuk yang mirip.
ini ada dua bukit, yang satu bentuk gini, yang satu berdiri. Ternyata oh mungkin di sini yang disebut pintu gerbang ke arah saya mengerjakan melukis bentuk ini seonggok batu yang dilapisi ada kain putih. Sudah hanya itu. Saya kena marah lah koordinator spiritual namanya Ibu Dia. Saya sama Ibu Dia dimarah, kok berani-beraninya membentukkan ini adalah katanya menurut beliau seperti harta karun yang dilapisi kain. Saya malah jadi kaget. Oh iya juga, kenapa ya? Saya membuat batu kok perseginya kayak bentuk peti begini. Itu kan tanpa kesengajaan. Akhirnya saya juga mengembalikan ke Ibu Dia. Ibu menjelaskan itu sebuah peti kepada saya, berarti saya sendiri kan nggak tahu. Berarti Ibu sudah membuka rahasia Ibu sendiri gitu. Jadi akhirnya beliau menyadari, oh iya harusnya itu nggak boleh cerita ke pelukisnya, biarin aja menurut beliau begitu. Karena kalau sampai ke saya mungkin orang nanti akan pada tahu semua kalau ini bentuk peti, padahal saya bikinnya batu gitu. Ini tahunya saya dari pengelola para spiritual di Taman Mini gitu. Kita perhatikan seperti itu, kalau kita berjalan begini sampai ke pinggir ini akan mengikuti gitu. Seolah-olah geraknya berubah arah ke sini. Kita jalan ke sini, itu juga dia rubah ke sini gitu. Cerita mengenai Ratu Kidul biasanya ada hubungannya dengan Macan Putih dan Bung Karno. Kesemuanya muncul dalam bentuk background di gambar ini seperti ada bentuk ini. Ini ada mulut, mangap itu, ini hidung, ini mata, ini telinga. Berarti ini harimau putih yang membuka mulutnya. Ini hidungnya, ini mata, telinga. Keluar asap dari mulut. Dari asap ini membentuk wajah. Ini mata, ini hidung, ini bibir, ini dagu. Ini mahkotanya ke atas. Ini adalah bentukan dari asap yang keluar dari mulut harimau putih ini. Makanya jadi tanda tanya, sosok siapa yang berhubungan dengan macan putih, ada bentuk wajah dan seorang raja dengan lengkap dengan mahkota. Itu yang mesti saya tanda tanya, sebetulnya sosok siapa ini bentuk ular dalam lukisan ini. Kenapa saya membentuk ular ini? Karena ini sebelum saya melukis, istri saya yang mendapat seperti bisikan gitu. Katanya kalau mau menggambar ini tolong didampingi dengan ular yang besar, tapi bukan ular naga, jadi ular tapi besar gitu. Akhirnya saya buat ini. Kan kalau naga kan ada kaki, ini hanya ular. Kenapa saya bikin bentuk bertanduk? Karena memberi kesan kalau ini udah lama itu sudah terlalu tua, saking tuanya muncul tanduk. Nah, kayak gitu maksud saya. Ada satu kejadian yang di luar nalar. Saat itu jam 11 siang lah, saya lagi nelpon, terdengar, ini kan saya simpan di kamar, ada benda-benda jatuh. Setelah saya lihat, loh kok di bawah lukisan itu ada benda yang seperti bentuk paku, keris, dan banyak, ada berapa macam itu saya simpan. Saya kumpulkan dan saya simpan. Nah, inilah yang berjatuhan saat saya nelpon jam 11 itu. Ini telinga, ini mata, ini mulut, dagu kan, kunjungnya ke sana. Badannya ini ular. Katanya ini semar mesem ya. Ini mungkin sebagai tusuk konde.